Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Ana hari ini? Alhamdulillah sehat. Syukur alhamdulillah. Mohon maaf Bu Ana, nanti saya akan melakukan supervisi di pembelajarannya Bu Ana. Tapi mohon maaf sebelumnya, sebelum saya melakukan supervisi, mohon izin saya akan menanyakan beberapa hal terkait dari observasinya. Tujuan pembelajaran yang akan Bu Ana laksanakan itu apa saja Bu Ana? Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sudut dan memberi nama sudut dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis sudut dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjabarkan hubungan antar sudut dengan teliti. Terima kasih Bu Ana untuk penjelasan tujuan pembelajaran yang sangat bagus. Kemudian yang kedua Bu Ana, pada saat nanti Bu Ana melakukan pembelajaran, area pengembangan apa yang ingin Bu Ana capai? Yang pertama, mengembangkan kemampuan pengetahuan dengan cara siswa menggali konsep secara berkelompok. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan siswa dengan membuat produk yang berbeda-beda dari hasil menggali konsep. Yang ketiga, mengembangkan sikap sosial emosional berupa keterampilan berrelasi. Terima kasih, bagus sekali Bu Ana. Jadi pengembangan yang ingin Bu Ana capai terhadap siswa sangat lengkap sekali, dari aspek pengetahuan, aspek keterampilan, sikap sosial emosionalnya, mantap surantap. Yang terakhir Bu Ana, strategi yang Bu Ana persiapkan untuk pembelajaran itu apa saja Bu Ana? Melaksanakan identifikasi kebutuhan siswa dengan cara tes tertulis di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, menyusun RPP berdiferensiasi, integrasi dengan keterampilan sosial emosional serta instrumen penilaiannya. Kemudian membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama berarti yang kemampuannya rendah, kelompok yang kedua yang berkemampuan sedang, kemudian kelompok ketiga yang berkemampuan tinggi. Kemudian selain itu adalah menyiapkan media alat pembelajaran pada saat diskusi kelompok. Strategi yang sangat bagus ini Bu Ana. Tapi mohon maaf Bu Ana, dari identifikasi kebutuhan belajar Bu Ana, apakah Bu Ana hanya membagi siswa menjadi 3 kelompok, rendah, sedang, tinggi? Apakah ada pembagian yang rendah nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok? Dari yang rendah itu ada 3 kelompok. Dan yang sedang 1 kelompok, yang tinggi 1 kelompok. Baik, terima kasih Bu Ana. Nanti Bu Ana akan melaksanakan pembelajarannya waktunya kapan? Ya, waktunya dari Selasa, Tanggal berarti ya. tanggal 13 Agustus. Di kelas mana? Di kelas 9 Dan di jam jam berapa? 7.8. Terima kasih Bu Ana untuk supervisi atau observasi. Saya rasa cukup. Sangat keren sekali terkait dengan tujuan, area pengembangan, dan strategi yang Bu Ana persiapkan. Jujur saya sangat penasaran nanti dengan pembelajaran yang Bu Ana lakukan, dan mohon izin nanti saya akan melakukan supervisi atau observasi pada pembelajaran Bu Ana. Terima kasih Bu Ana sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan nanti Bu Ana bisa melaksanakan dengan bagus dan mulus. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa. Terima kasih, diharapkan dengan penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, bagaimana
siswa untuk hari ini? Deal? Iya, alhamdulillah. Oke. Anak-anak, untuk pertemuan sebelum hari ini kalian sudah menerima materi tentang garis. Ya. Siapa yang masih ingat pengertian dari titik? Ya, kata? Titik adalah suatu yang tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ya, titik adalah sesuatu yang tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Biasanya disebut apa? Nokta. Ya. Terus tentang garis, ya, bilang. Pertemuan dua titik atau lebih. Ya, pertemuan dari dua titik atau lebih. Oke, untuk kali ini kita melanjutkan materi tentang sudut. Ya, jadi nanti tentang sudut, kalian belajar tentang sudut, tentang pengertian sudut, memberi nama sudut, jenis-jenis sudut, dan hubungan antar sudut. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian sudut dan memberi nama sudut dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan jenis-jenis sudut dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjabarkan hubungan antar sudut dengan teliti. Itu adalah tujuan pembelajaran pada kegiatan hari ini. Nah, kegiatan hari ini nanti adalah diskusi kelompok, membuat suatu produk sesuai dengan kelompoknya. Ya, untuk kelompok 1 nanti materinya adalah pengertian sudut dan memberi nama sudut dengan menggunakan media buku bahan ajar dalam membuat produknya. Terus untuk yang kelompok kedua, produknya tentang materi jenis-jenis sudut dengan media buku siswa. Yang kelompok 3 membuat produk dengan materi hubungan antar sudut dengan media browsing internet. Oh iya, dari identifikasi tes kemarin itu kalian dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 itu ada 3 kelompok. Kelompok 2 ada 1 kelompok dan kelompok 3 ada 1 kelompok. Ya, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, silakan untuk ke kelompoknya masing-masing. Ya, saatnya untuk presentasi. Jadi ada kelompok yang mewakili. Untuk kelompok Abimani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimanyu dari kelas 9G. Di sini saya mewakili kelompok 1. Mendeskripsikan pengertian sudut. Sudut dapat dibentuk dua garis atau sinar garis yang bertemu dengan satu titik. Berapa coba? Pemberian nama sudut menggunakan titik sudut dan 2 titik masing-masing pada kaki sudut. Sudut pada angka dinamakan Untuk selanjutnya presentasi kelompok 2 yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Mahmud dari kelas 9G. Di sini saya mewakili dari kelompok 2 untuk mendeskripsikan jenis-jenis sudut. Jenis sudut adalah sudut yang
besarnya 90 derajat. Dan sudut adalah sudut yang besarnya lebih dari 0 dan kurang dari 90 derajat. Sudut tombol adalah sudut yang besarnya lebih 90 derajat dan kurang lebih 180 derajat. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Sudut refleks adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Satu putaran penuh sudut yang besarnya 360 derajat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Monggo yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Kak Sasiti dari kelas 9G mewakili kelompok 3. Mengenai hubungan antara sudut. Yang pertama, sudut berpelurus. Sebetulnya adalah sudut yang merupakan pelurus dari sudut yang lain. Sudut berpeniku pertemuan adalah merupakan sudut yang merupakan sudut yang lain. Sudut kedua belakang jika terjadi pertemuan maka sudut yang akan saling menyebabkan sudut yang belakang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kegiatan penutup refleksi tentang bagaimana kalian dalam menerima pelajaran hari ini. Siapa yang menganggap pembelajaran hari ini menyenangkan, angkat tangan kanan. Yang tidak menyenangkan, angkat tangan kiri. Ayo. Tangan semua. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, tadi kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan kerja kelompok, ya. Masing-masing kelompok dengan membuat produk yang berbeda-beda. Yang kelompok pertama tentang pengertian sudut dan nama sudut, yang kelompok kedua tentang jenis-jenis sudut, kemudian yang kelompok ketiga tentang hubungan antar sudut. Jadi kegiatan penutup ini menarik kesimpulan dari pembelajaran yang telah kalian laksanakan tadi. Ya, yang pertama adalah pengertian sudut. Yo. Ya, apa? Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis yang bertemu pada satu titik frontal. Ya, sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis yang bertemu pada satu titik potong. Kemudian tentang jenis-jenis sudut. Ayo kelompok B. Jenis-jenis sudut ada 6, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumbul, sudut lurus, sudut refleks, dan sudut satu putaran penuh. Ya, jadi jenis-jenis sudut itu mulai dari sudut lancip, sudut siku-siku, sudut lurus tumpul, sudut lurus, sudut refleks, dan sudut satu putaran penuh. Nah, sekarang kesimpulan yang terakhir tentang hubungan antar sudut. Bagaimana itu? Hubungan antar sudut ada 3. 1 sudut berpelurus, 2 sudut berpeniku, 3 sudut bertolak belakang. Ya, untuk hubungan antar sudut, jadi jumlah sudut berpelurus, karena di situ berpelurus berarti kalian harus ingat dengan sudut lurus. Berapa jumlahnya? Sudut lurus itu berapa? 180 derajat. Jadi sudut yang saling berpelurus itu jumlahnya 180 derajat. Sudut yang saling berpeniku berapa jumlahnya? Iya, sudut yang saling berpeniku jumlahnya 90 derajat. Terus yang terakhir tentang hubungan antar sudut, yaitu
sudut yang saling bertolak belakang. Besarnya sama, besarnya sama. Ya, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Atas semangat kalian hari ini, kita berjumpa lagi untuk kegiatan yang akan datang. Kalian di rumah nanti mempelajari materi dua buah garis sejajar jika dipotong dengan garis lain. Ya, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bu Ana. Tadi saya sudah mengikuti kegiatan pembelajaran Bu Ana, dan sekarang saya ingin melakukan kegiatan pada pasca observasi ini. Yang pertama Bu Ana, menurut Bu Ana bagaimana sih perasaan Bu Ana ketika melakukan pembelajaran tadi terkait dengan sudut? Awalnya memang saya merasa tidak pede, grogi karena tadi adalah pembelajaran saya tentang diferensiasi yang pertama, tapi ternyata setelah terjun ke dalamnya perasaan saya menyenangkan dan memberikan pengalaman yang baru. Ya, anak-anak juga aktif, semuanya bekerja dengan baik. Terima kasih Bu Ana, keren sekali dari penjelasan Bu Ana. Terus menurut Bu Ana, dari pembelajaran yang Bu Ana lakukan tadi itu kelebihannya apa saja? Ya, kelebihannya adalah saya lebih paham bagaimana tentang pembelajaran berdiferensiasi itu. Terus semua anak mempunyai peran di dalamnya, di dalam mengerjakan tugas kelompok. Anak-anak aktif, ya. Terus terkait dengan perencanaan Bu Ana, terkait dengan yang Bu Ana sediakan itu bagaimana kalau? Saya tadi sudah mempersiapkan tentang bahan dan media pembelajaran, terus membentuk kelompok sesuai dengan tingkatan dari diferensiasi itu, yang sebelumnya dengan menggunakan tes tulis untuk menentukan pembagian kelompok sesuai dengan tingkatannya. Terima kasih Bu Ana. Ini menurut Bu Ana, pada saat Bu Ana melakukan pembelajaran, ada nggak sih kekurangannya, atau Bu Ana sudah merasa pembelajaran Bu Ana itu ini sudah sesuai dengan target saya? Bagaimana Bu Ana? Tadi masih banyak kekurangan. Di antaranya tadi pas waktu pendahuluan saya lupa memotivasi anak bagaimana manfaat dari pembelajaran sudut itu dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, misalkan dalam pembuatan siku kusen atau mungkin meja yang ada sikunya, almari, atau mungkin figuran. Tadi lupa memberikan motivasi pada mereka. Terus pada saat kegiatan inti, ya, saya lupa memberikan batas waktu mereka dalam mengerjakan tugasnya. Gitu. Ya, Bu Ana. Terima kasih Bu Ana. Ini sebelum saya menyampaikan catatan-catatan saya, mohon izin saya ingin tahu karena tadi Bu Ana kan menyampaikan ada dua ya kekurangannya, yaitu lupa memberikan motivasi dan lupa memberikan batasan waktu pengerjaan siswa. Rencana tindak lanjut Bu Ana apa? Untuk kedepannya, untuk pembelajaran berikutnya, saya berusaha untuk memperbaiki diri, untuk menutup kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga nanti seperti tadi memberikan motivasi pada siswa, memberikan batasan waktu. Pokoknya berusaha supaya pembelajarannya berjalan lebih bagus lagi dan tercapai gitu. Oke Bu Ana, terima kasih.
Bu Ana, dari yang Bu Ana sampaikan, mohon izin saya akan menyampaikan beberapa catatan ketika Bu Ana melakukan pembelajaran. Jadi begini Bu Ana, pada intinya catatan-catatan yang sudah saya buat selama saya mengobservasi pembelajaran Bu Ana itu semua sudah Bu Ana sampaikan. Jadi yang pertama, kelebihan Bu Ana itu secara overall itu sudah bagus. Jadi sebagian itu sudah secara garis besar sudah sesuai dengan RPP yang Bu Ana buat terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Kemudian sintak-sintak yang Bu Ana lakukan itu sudah sesuai. Jadi Bu Ana di sini sudah melakukan identifikasi kebutuhan belajar melalui tes tertulis itu dan membagi kebutuhan belajar siswa itu sesuai dengan gaya belajarnya atau pada kemampuan siswa. Itu yang pertama. Kemudian kelebihan-kelebihan yang lainnya seperti yang Bu Ana sampaikan, tampak sekali Bu Ana sudah mempersiapkan belajar ini dengan sangat keren, dengan sangat bagus gitu. Kemudian dari sisi Bu Ana mendampingi, memfasilitasi siswa pada waktu siswa mengerjakan tugas itu sudah sepenuhnya Bu Ana lakukan dengan berkeliling, membimbing, kemudian memfasilitasi siswa waktu presentasi sampai dengan kegiatan penutupnya itu sudah keren sekali. Catatan yang Bu Ana berikan tadi, kekurangan Bu Ana juga ada di saya dan memang itu benar sekali, manusiawi, ada sedikit-sedikit lupanya dan menurut tindak lanjut Bu Ana itu akan Bu Ana perbaiki. Jadi di sini Bu Ana, catatan saya pada pembukaan Bu Ana sudah melakukan salam, resensi, persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, mengelompokkan siswa dengan identifikasi kebutuhan belajar. Catatannya hanya satu, belum ada motivasi, jadi sama tadi disampaikan Bu Ana. Kemudian pada kegiatan ini Bu Ana sudah menjelaskan tugas tiap kelompoknya. Bu Ana melakukan diferensiasi konten dan diferensiasi proses pada siswa. Kemudian Bu Ana tadi seperti saya sampaikan sudah memfasilitasi dan membimbing kelompok dalam mengerjakan tugasnya. Bu Ana sudah memfasilitasi siswa dalam pengembangan pengetahuan, dalam keterampilan dan dalam sikap sosial emosional. Mantap sekali, sudah top bahkan Bu Ana memfasilitasi dari sisi presentasinya. Catatannya hanya satu tadi sama dengan Bu Ana, belum ada batasan waktu bisa. Ada kegiatan penutup, Bu Ana sudah closing dengan sangat keren, mulai dari merefleksi, menanyakan bagaimana perasaan siswa, kemudian membimbing siswa untuk menyimpulkan, kemudian menyampaikan pembelajaran berikutnya dan mengakhiri dengan doa dan penutup. Mantap sekali Bu Ana, dan Bu Ana akan melakukan penilaian dari produk yang berbeda. Sangat keren sekali. Menurut saya ini adalah pengalaman pertama yang luar biasa tentang diferensiasi dan KSE. Mudah-mudahan selanjutnya saya yakin akan lebih. Amin. Terima kasih Bu Ana sudah meluangkan waktu pada pasca observasi ini, dan sekali lagi tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.